Halo, perkenalkan nama saya Wasti Katerina Rapar, NIM 2270442 dari kelas B. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan terkait teknologi digital di bidang kesehatan. Yang pertama, rekam medis elektronik atau RMA. Ini merupakan sebuah dokumen yang berisikan data identitas, hasil pemeriksaan, catatan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diterima oleh pasien di sebuah fasilitas layanan kesehatan yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang didesain khusus bagi penyelenggara rekam medis. Apa manfaat atau keuntungannya bagi pasien dan tenaga kesehatan? Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas layanan, kedua efisiensi biaya, waktu dan tenaga, dan memudahkan akses mengikuti program kesehatan milik pemerintah, serta mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih tangguh. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya? Yaitu yang pertama, aspek sumber daya manusia, kedua, aspek teknologi, dan terakhir aspek infrastruktur. Adapun dampak RMA terhadap kualitas pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan efektivitas berupa kecepatan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan administrasi sehingga membuat efektivitas bekerja meningkat, akurasi data meningkat sehingga memudahkan proses perawatan, dan yang terakhir analisis kebijakan. Yang kedua ada telemedicine. Berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2022, telemedicine merupakan penyediaan layanan kesehatan oleh tenaga medis yang dilakukan saat jarak geografis menjadi kendala dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pertukaran data yang valid dan terpercaya. Nah, bagaimana teknologi tersebut diterapkan dalam layanan kesehatan? Telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara online melalui aplikasi atau platform tertentu, sehingga mereka dapat menerima layanan medis tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Telemedicine memungkinkan berbagai layanan seperti teleexpertise, teleconsultation, telemonitoring, teleassistance, dan telerobotika yang mendukung komunikasi antara dokter umum, spesialis, dan pasien sehingga memperluas jangkauan layanan medis. Adapun manfaat dari telemedicine yaitu meningkatkan koordinasi antara pasien dan fasilitas kesehatan, mengurangi hambatan dalam akses layanan. Dua, penggunaan telemedicine juga mengurangi kebutuhan perjalanan pasien, menekan biaya transportasi, serta menghemat waktu dan tenaga. Dan ketiga, proses layanan menjadi lebih cepat bagi dokter dan pasien, meningkatkan efisiensi waktu. Dan keempat, monitoring kesehatan yang dibantu oleh kecerdasan buatan membantu menghasilkan diagnosis yang lebih akurat dan pilihan terapi yang lebih tepat. Nah, tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya? Yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi. Kedua, kompleksitas peraturan dan pembuatan pelatihan penyediaan layanan kesehatan. Ketersediaan jaringan, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang telemedicine juga menjadi tantangan, dengan masyarakat cenderung lebih memilih konsultasi tatap muka yang dianggap lebih efektif. Telemedicine memiliki dampak positif dan negatif. Apa sih dampak positif? Dampak positif yaitu yang pertama, memudahkan akses pelayanan kesehatan. Proses layanan menjadi lebih cepat sehingga meningkatkan efisiensi waktu, menghasilkan diagnosis yang lebih akurat karena dibantu dengan kecerdasan buatan, mempermudah pelacakan riwayat penyakit, lebih hemat biaya dalam pelayanan kesehatan. Dan dampak negatifnya yaitu layanan yang diterima seringkali tidak seoptimal konsultasi langsung, dibatasi oleh waktu yang mengurangi durasi interaksi antara pasien dan dokter sehingga dapat mengurangi efektivitas telemedicine. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. IoT sebagai platform yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berinteraksi secara mulus satu sama lain untuk menghubungkan hal-hal sehari-hari ke internet hingga memungkinkan untuk mengumpulkan dan bertukar informasi. Adapun manfaat yang pertama bagi pasien yaitu pemantauan kesehatan real time, akses ke informasi kesehatan, kenyamanan dan fleksibilitas, peningkatan kualitas perawatan, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Dan manfaat bagi tenaga kesehatan yaitu efisiensi dalam pekerjaan, analisis data yang lebih baik, peningkatan kualitas perawatan, pengurangan beban kerja, kolaborasi yang lebih baik, dan pemberian obat otomatis. Adapun tantangan dalam penerapannya yaitu yang pertama, keamanan dan privasi data, kedua, interoperabilitas, tiga, regulasi dan kepatuhan, keempat, biaya dan investasi, kelima, adopsi teknologi, keenam, kualitas data, dan yang terakhir, keterbatasan teknis. Bagaimana dampaknya terhadap kualitas pelayanan kesehatan? Dampak positif yaitu peningkatan aksesibilitas, pemantauan kesehatan real time, personalisasi perawatan, efisiensi operasional, pengurangan biaya perawatan, peningkatan kualitas data, dan dampak negatif yaitu ketergantungan pada teknologi, risiko keamanan dan privasi, kualitas data yang tidak konsisten, kurangnya interaksi manusia, kesulitan dalam
pengelolaan data.